Simbah Mahfud Abdurrahman wafat pada awal Oktober 1950 dan dimakamkan di Gunung Selok, sebelah barat Gunung Serandil, Cilacap, Jawa Tengah. Lanjut ke sejarah perjuangan Kiai Haji Mahfud Abdurrahman atau Kiai Somalangu. Dalam artikel berjudul Angkatan Umat Islam Kebumen Bukan Pemberontak yang ditulis oleh Muhammad Taufik Hidayatullah, putra dari Bapak Munsarif Masmudin, salah satu pejuang AOI Somalangu Kebumen, dijelaskan bahwa dalam teks resmi pemerintah, terutama TNI AD, Angkatan Umat Islam atau AOI yang berbasis di Somalangu Kebumen sering disebut sebagai kelompok pengacau, bahkan pemberontak yang hendak memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan Darul Islam atau DAI bersama Kartosuwiryo. Pernyataan resmi tersebut dinilai perlu dikaji ulang secara adil, proporsional, dan transparan. Upaya penelusuran sejarah harus dilakukan melalui kajian terhadap dokumen, catatan rapat, maupun kesaksian para pelaku sejarah yang mengalami langsung proses terbentuknya sikap AOI. Hal ini penting agar sejarah tidak hanya ditulis dari sudut pandang pihak yang berseberangan dengan AOI. Jika tidak diluruskan, stigma pemberontak yang dilekatkan kepada AOI akan terus menjadi catatan hitam dalam sejarah perjuangan santri Indonesia. Hal tersebut juga berdampak psikologis bagi masyarakat Somalangu dan Kebumen pada umumnya. Untuk mengurangi stigma negatif tersebut, nama desa Somalangu bahkan pernah diganti menjadi Sumberadi. Nama tersebut diharapkan membawa citra baru sebagai sumber kebaikan, menggantikan pandangan negatif masyarakat dan pemerintah terhadap daerah tersebut. AOI atau Hizbullah. Perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan tidak dilakukan oleh tentara resmi negara, sebab sebelum kemerdekaan Indonesia belum memiliki pemerintahan maupun angkatan perang resmi. Perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh rakyat yang membentuk laskar-laskar perjuangan secara mandiri. 5 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Kemudian pada 5 Oktober 1945, PKR diresmikan menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada masa itu, para pemuda Islam di wilayah Karisidenan Kedu dipimpin oleh ulama karismatik seperti Kiai Haji Mahfud Abdurrahman Somalangu berhimpun dalam barisan Hizbullah untuk melawan penjajah. Mereka dikenal sebagai pasukan yang sangat berani dan selalu berada di garis depan pertempuran. Keyakinan spiritual serta restu para kiai membuat mereka percaya diri menghadapi musuh. Mereka yakin bahwa gugur dalam perjuangan akan memperoleh syahid. Dan semangat inilah yang membuat pasukan Hizbullah sangat ditakuti penjajah. Dalam berbagai pertempuran, pasukan Hizbullah selalu maju sambil mengumandangkan takbir. Salah satu peristiwa penting adalah insiden Hotel Nikita di Magelang pada tanggal 24 September 1945 ketika tentara Jepang merobek bendera merah putih yang dikibarkan di depan hotel tersebut. Keesokan harinya, saat upacara pengibaran bendera di Bukit Tidar berlangsung, terdengar tembakan dari markas tentara Jepang di Jalan Tidar Magelang ke arah masyarakat yang melintas. Beberapa korban dari kalangan rakyat Indonesia jatuh, termasuk santri anggota Hizbullah.
Peristiwa tersebut memicu pertempuran besar di berbagai daerah seperti Magelang, Kedu, Purworejo, Ambarawa, Kebumen, Gombong, dan Semarang. Dalam hal pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, Laskar Hizbullah ikut serta bertempur melawan tentara Jepang. Ketika Belanda datang kembali bersama Nica dan tentara sekutu, perjuangan Hizbullah tidak surut. Fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai kewajiban berjihad mempertahankan negara semakin menguatkan semangat perjuangan mereka. Pada masa itu, Laskar Hizbullah dikenal memiliki kemampuan tempur yang baik, persenjataan yang cukup lengkap, dan keberanian tinggi. Mereka menyebut diri sebagai Angkatan Umat Islam atau AOI. O-nya dari Oemat, ejaan lama U. AOI dianggap sebagai bentuk pengindonesiaan istilah tentara Allah atau Hizbullah. Menurut data TNI AD saat itu, AOI memiliki kekuatan inti sekitar 1 batalion atau sekitar 700 orang dengan rasio senjata 1:3 serta didukung jaringan logistik masyarakat yang kuat. AOI juga telah diakui sebagai bagian dari TKR dengan nama Batalion Lemah Lanang, merujuk pada markas mereka di Somalangu yang dahulu dikenal dengan nama Lemah Lanang. Lalu mengapa AOI dipandang sebagai pemberontak?